Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih yang umum. Kelompok 11 sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Mbak Afifah Daninta, yang kedua Risa Widianingrum, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Arini Abidatul Zakiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah yang pertama, yaitu la yunza'u syai'un min yadi ahadin illa bihaqqin sabitin, yang artinya sesuatu hak tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan yang tetap. Contoh kaidah ini yaitu kita memiliki hak untuk hidup dan seorang pun tidak boleh mencabut hak itu. Namun ada pengecualian jika kita melakukan tindak kriminal yang mengambil hak hidup orang lain. Maka ada dasar ketentuan yang tetap yang diperbolehkan untuk mengambil hak hidup kita. Kaidah yang kedua yaitu al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah atau mustahab. Sebagai contohnya, disunahkan membasuh seluruh rambut kepala saat wudhu, agar terbebas dari perbedaan pendapat dengan Maliki dan Hanafi yang mewajibkan tidak hanya sebagian dari rambut kepala, tetapi separuh atau keseluruhan. Syarat-syarat keluar dari khilaf ulama atau keluar dari perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, keluar dari khilaf ulama tidak boleh membuat jatuh pada khilaf ulama lainnya. Yang kedua, tidak menyelisihi sunnah Nabi yang sahih. Dan yang ketiga, harus dilandasi oleh dalil dan argumentasi yang layak diterima, bukan berasal dari ketergelinciran atau pendapat syadz ulama. Kaidah yang ketiga yaitu ad-daf'u aqwa minar raf'i. Pencegahan itu lebih mudah atau lebih kuat daripada memberantas. Contoh untuk kaidah ini yang pertama yaitu ketika seorang suami berhak untuk tidak mengizinkan istrinya menunaikan ibadah haji meskipun wajib. Namun jika istri sudah memulai melaksanakan ibadah haji, maka suami tidak lagi berhak untuk mencegahnya, sebab ibadah haji yang sedang berlangsung tidak dapat digagalkan. Untuk contoh yang kedua adalah ketika mendapatkan air sebelum sholat dilaksanakan bagi orang yang bertayamum, karena tidak menjumpai air akan membatalkan tayamum. Namun jika keberadaan air muncul ketika sholat sedang berlangsung, maka tidak bisa membatalkan tayamum dan sholat tetap berlanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan mengenai materi tentang kaidah al-muta'addi afdalun minal qasir, yaitu amalan yang manfaatnya menjangkau banyak orang lebih utama dari amalan yang manfaatnya tidak menjangkau banyak orang. Adapun penjelasan mengenai kaidah ini adalah bahwasanya kita ketahui bersama setiap amal kebaikan memiliki keutamaan dan nilai pahalanya masing-masing, seperti sholat sunnah, sholat wajib, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kaidah al-muta'addi afdalun minal qasir ini dihadirkan agar seseorang dapat mempertimbangkan dan dapat mendudukan amalan mana saja yang harus diprioritaskan daripada amalan lainnya. Kaidah ini juga menjadi sebuah tolak ukur atau bahan pertimbangan sebuah amalan seseorang kepada Tuhannya. Kemudian, adapun pandangan ulama mengenai kaidah ini adalah salah satunya mengutip dari filsuf sekaligus ulama yaitu Imam Al-Ghazali, bahwasanya ia menyebutkan sesungguhnya keutamaan sebuah amalan tergantung kadar maslahat atau manfaat yang muncul di dalamnya. Jadi, tolak ukur dalam memprioritaskan suatu amalan adalah melihat seberapa besar maslahat yang dihasilkan dari amalan tersebut. Kemudian, yang kedua, menurut Imam As-Suyuti, yang mengutip perkataan dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya mencari ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Selain itu, perkataan Imam Abu Ishaq dan Imam Al-Haramain Al-Juwaini Imam Haramain Al-Juwaini senada dengan perkataan beberapa ulama yang lain, yaitu orang yang melakukan amalan yang hukumnya fardu kifayah memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan orang yang mengamalkan amalan yang hukumnya fardu ain, sebab amalannya bisa mewakili dan menggugurkan amalan banyak orang. Dapat disimpulkan bahwasanya kualitas bobot suatu amalan dapat dilihat dari kadar kemaslahatan dan manfaatnya untuk umat.
Contoh kaidah dari kaidah al-muta'addi afdalu minal qasir adalah yang pertama, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Karena ilmu masih lebih utama karena ilmu itu diibaratkan sebagai pohon, sedangkan ibadah adalah buahnya. Jika dilogikakan, pohon lebih utama daripada buahnya tanpa pohon, buah tak akan pernah ada. Oleh karenanya, ilmu lebih utama karena manfaatnya tidak terbatas, sedangkan manfaat ibadah sunnah adalah terbatas. Dikuatkan juga oleh pendapat Imam Malik yang lebih memilih tetap mengajarkan ilmu daripada beribadah sunnah. Menurut beliau, belajar jauh lebih baik daripada ibadah asalkan disertai niat yang benar. Kemudian contoh yang kedua adalah zikir bersuara lebih utama daripada zikir dengan suara lirih. Karena dengan berzikir dengan suara yang lantang dapat menambah kekhusyuan dalam mengingat Allah. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah kaidah layun karul mukhtalafu fihi wa innamayun karul mujtama'u alaih. Yang artinya tidak boleh mengingkari perkara yang keharamannya masih diperdebatkan, tetapi harus mengingkari perkara yang keharamannya sudah disepakati. Adapun penjelasan mengenai kaidah ini adalah menurut Ibnu Nujaim Al-Hanafi dan juga Imam Asyuyuti dalam kitabnya yang ditulis untuk membahas kaidah-kaidah fikih yaitu Al-Ashbah wa An-Nadhair. Jadi maksud dari kaidah tersebut adalah seseorang tidak bisa menyalahkan orang lain yang melakukan sebuah perkara yang keharamannya masih diperdebatkan. Mungkin saja orang tersebut berpegang kepada pendapat suatu mazhab yang tidak mengharamkan perkara tersebut. Akan tapi, jika keharaman sesuatu perkara itu sudah disepakati dan hukumnya sudah jelas seperti hukum haramnya zina, mencuri, riba, dan meninggalkan sholat, maka tidak ada lagi toleransi untuk melakukan keharaman tersebut. Kemudian ada juga penjelasan dari Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili dalam kitabnya Qaid al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah menjelaskan bahwasanya fala yajibu inkarul mukhtalafun fihi li'annahu yaqumu ala dalil wa innama yajibu inkaru fi'li yukhaliful mujtama' alaih li'annahu la dalilun alaih. Yang artinya adalah tidak diharuskan menolak masalah-masalah yang masih diperselisihkan keharamannya karena masih berdasarkan pada dalil. Penolakan tersebut harus diterapkan pada perbuatan yang menyalahi kesepakatan ulama atas keharamannya karena tidak berdasarkan pada dalil. Adapun contoh kaidah dari kaidah layun karul mukhtalafun fihi wa innamayun karul mujtama'u alaih adalah apabila ketika Imam Syafi'i meninggalkan kunut subuh ketika menjadi imam untuk para pengikut Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan adanya kunut dalam sholat subuh, kemudian Imam Asy-Syafi'i meninggalkan kunut dalam sholat tersebut dalam jamaah bersama pengikut Imam Hanafi tersebut. Hal ini tidak disalahkan karena kewajiban mengenai adanya kunut di dalam subuh masih diperdebatkan oleh beberapa mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11, yakni kaidah selanjutnya yakni taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasbi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wan niyat wal awaid. Yang artinya perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat. Kaidah fikih terbentuk pada akhir abad ketiga Hijriah. Pembentukan kaidah fikih dilakukan secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Kaidah fikih merupakan sarana bagi kita untuk mempermudah dalam menentukan hukum pada masalah-masalah dalam masyarakat. Akan tetapi, masalah-masalah dalam masyarakat selalu berkembang dan berubah mengikuti perubahan zaman, sehingga diperlukan kaidah-kaidah yang tepat dan sesuai dengan permasalahan tersebut. Kaidah taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasbi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wan niyat wal awaid ditemukan oleh Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah dalam kitab fikihnya I'lam al-Muwaqqi'in Rabbal Alamin.
Kaidah ini sesuai dengan qaul qadim dan qaul jadid dari Imam Syafi'i. Contohnya, dalam sejarah Imam Syafi'i telah mengubah banyak fatwanya yang telah beliau sampaikan di Baghdad setelah beliau pindah ke Mesir. Beliau melihat suasana Mesir banyak yang berbeda dengan kondisi sosial yang dilihat beliau saat masih di Baghdad. Sehingga terkenal ungkapan tentang qaul qadim atau fatwa atau pandangan lama ketika beliau masih di Baghdad dan qaul jadid atau fatwa baru ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir. Salah satu contoh qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i ialah selama di Irak, beliau berpandangan bahwa air yang menetes dari sisa air wudhu seseorang hukumnya suci dan mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudhu lagi. Namun, saat beliau berada di Mesir, beliau menemukan bahwa dalil-dalil tersebut itu kurang kuat untuk dijadikan sebuah landasan. Sementara itu, beliau menemukan dalil lain yang lebih kuat untuk dijadikan landasan dari pendapat sebelumnya, yakni Rasulullah SAW dan para sahabat tidak berwudu dengan air bekas wudu, sehingga pendapat beliau dalam qaul jadidnya ialah sisa air wudu itu air mustakmal itu hukumnya suci, bukan air najis, namun tidak sah bila dipakai berwudu atau tidak mensucikan. Kaidah selanjutnya yakni al-muhafadzatu 'alal qadimi as-shalihi wal akhdhu bil jadidi al-aslah. Artinya, memelihara tradisi lama yang maslahat dan mengambil hal baru yang lebih maslahat. Dalam kehidupan ini, banyak pelajaran dapat diambil dari masa lalu. Sebuah kesalahan dari masa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk masa depan agar tidak mengulangi hal yang sama dan agar mampu mencapai apa yang diinginkan. Semisal dari kaidah ini, dalam tradisi masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Jawa, terdapat tradisi tahlilan, yaitu tradisi di mana para lelaki berkumpul pada hari dan waktu tertentu serta membaca tahlil dan surat Yasin. Tradisi ini merupakan tradisi agama Hindu sebelumnya dan sudah ada sejak zaman Indonesia belum merdeka. Tradisi ini kemudian digubah oleh para wali yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam menjadi tradisi yang sesuai dengan agama Islam yang memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya, namun tidak menghilangkan seluruh isi dari tradisi tersebut. Yang sesuai dengan kaidah di sini, yakni tradisi lama yang maslahat, ialah tradisi di mana para laki berkumpul bersama. Dan hal baru yang lebih maslahat adalah saat para wali menambahkan esensi Islam di dalam tradisi ini, yaitu dengan membaca tahlil dan surat Yasin, sehingga tahlilan ini menjadi acara berkumpul bersama dengan membaca tahlil dan surat Yasin. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari kami, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.